الله يرضى عنا عن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين والمسلمات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا يجرون من مضلات الفتن ما ظهر منها ما بطن وأن يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويتوفانا عليه ويختم لنا ولكم حسنا النية الصالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تصنع شهر ثم إلى رجال محمد jadi yang saya وصلي وبرم إلى الله ووصلهم وبرم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيخ لله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أبدا وإذا طلقتم النساء dua 30. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ صلاح الجسد والروح توبة النصوح واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوّر بصرنا صاحح بناننا سدد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم وبارك. قال الله تعالى في القرآن فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ya betul فلا جناح عليهما أن يترجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله ما يبينها لقوم يعلمون صدق الله. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Dipilih kita untuk hadir mendapatkan kebaikan, pahala, rahmat, barakah di majlis ilmu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat kita semakin ditinggikan oleh Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman fa in talaqaha maka jikalau suami menceraikan istri ya ba'da sintain setelah 2 kali fala tahillu lahu min ba'du maka tidak halal baginya setelah itu ba'da talqatis salisati
setelah tolak yang ketiga. Talak pertama boleh rujuk, talak kedua masih bisa rujuk di dalam masa iddah. Dan kita udah paham iddah perempuan yang dicerai itu yang merdeka tiga kali haid atau 3 kali suci. Kalau budak 2, ya. Kalau perawan yang istri yang belum disetubuhi nggak ada iddahnya. Nah, nikah belum disetubuhi, dicerai, nggak ada iddah, ya. Langsung boleh kawin. Nah, sekarang dia masih dalam masa iddah, boleh rujuk. Ayo cerai lagi yang kedua, dalam masa iddah boleh rujuk. Cerai lagi yang ketiga, nggak bisa. Nggak bisa ala tahillu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah, sehingga perempuan itu menikah dengan suami yang lain, ya. Wa yata'uha, nah, habis nikah lalu diwati, bukan sekedar nikah doang tapi diwati, ya, disetubuhi. Namanya suami yang baru nikah, malamnya disetubuhi. Setubuhi seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, berantem, cerai. Ada iddahnya nggak tuh? Ada, tetap ada iddahnya. Sampai iddah habis nggak dirujuk sama suami yang kedua. Nah, suami yang pertama baru boleh kawin. Baru boleh. Nanti kawin lagi sama suami pertama, talaknya 3 lagi tuh. Baru lagi. Tapi kalau suami yang keduanya dalam masa iddah rujuk, gigit jari yang nungguin lagi. Doa dia tuh tiap malam, ya Allah biar dia berantem lagi gitu. Nggak paham. Doa yang haram tuh. Doa yang haram. Ya. Doa yang haram itu minta rumah tangga orang retak. Nah, itu diantara doa yang nggak boleh kita minta di multazam. Lagi lawak tuh, jangan. Selain itu yang baik-baik minta, dunia akhirat minta. Akhirnya dia cerai lagi. Nah, rujuk lagi, dia cerai lagi, habis, nggak bisa rujuk kan tuh. Nah, iddahnya habis, boleh kawin sama yang suami pertama. Artinya suami yang udah mentalak istrinya 3 kali nggak bisa rujuk, harus nikah dulu dengan orang lain dan disetubuhi, bukan sekedar nikah. Kama fil haditsi alladzi rawahu Syaikhani, sebagaimana hadis di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Wa in talaqaha, kata Allah, jikalau suami yang kedua itu menceraikannya, az-zawju tsani, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa atas keduanya. Zawjati waz-zawjil awal, itu perempuan dan suami yang pertama, enggak ada dosa baginya balik lagi. Ayat roja. Jadi gampang tuh intinya gitu. Suami istri cerai, talak pertama boleh rujuk dalam masa iddah. Cerai kedua boleh rujuk dalam masa iddah. Itu sebutannya talak raj'i. Sebutannya dalam istilah fikih talak raj'i. Talak raj'i itu talak yang bisa dia kembali. Kalau sudah talak yang ketiga, itu bukan talak raj'i lagi, ba'in namanya. Ya, ba'in kubra, nggak bisa balik dia. Ya. Ba'in sugro.
Masih bisa balik, syaratnya ntar nikah dulu. Ayataraja'a, tidak ada dosa bagi keduanya tuh, si perempuan dan suami yang pertama, karena udah cerai sama suami yang kedua. Ayataraja'a, untuk rujuk ilan nikah tuh, rujuk ilan nikah, rujuk kembali untuk nikah. Ada rujuk yang nggak perlu ijab kabul, ada rujuk yang ijab kabul lagi, berarti nikah baru. Ada mas kawinnya, walaupun cincin besi, ya, teruang 10.000. Ya. Jangan mas kawin, jangan berupa bacaan Quran, walaupun bacaan Quran bagus, tapi jangan ada bandai yang bagus. Kata Nabi, sekalipun walau bihadid, sekalipun cincin besi. Kalau Quran kan kagak ada, dengan mas kawinnya baca Quran misalnya, suaminya baca Quran sebagai maharnya yang bagus, yang enggak khilaf itu pakai apa itu? Bende. Sekalipun cincin besi kan orang cincin besi beli aja JI. Ayo pun berapa? 5.000. Ya, 5.000. Kalau mau bininya, mana ada perempuan sekarang? Paling kecil 5 gram, betul gak? Umurnya sekali umi sana. Iya sesuai ya. Jakarta. Gak apa-apa yang dikasih umi. Orang Jakarta. Oh, orang Jakarta, orang Jakarta. Orang Jakarta keren-keren. Berarti ada ijab kabul baru, ada wali, ada saksi, ada mahar. Ba'dan qidha'il iddati, setelah selesai iddah. Jadi dicerai laki yang kedua, enggak dirujuk, laki yang kedua, kelar iddahnya, dia boleh masuk lagi. In zanna ayyuqima, jikalau keduanya suami istri tadi itu yang mau rujuk, mau balik nikah baru, ya, menyangka ayyuqima hududallah, bahwa mereka dapat menegakkan, melaksanakan batasan-batasan Allah. Nyangke, ada feeling, ada sangkaan bahwa ya kita bisa bina rumah tangga lagi nih, yang lalu kita perbaiki. Ya, enggak niatnya nyakitin bini, enggak niatnya mengulangi keburukan yang terjadi pada perkawinan dia yang pertama. Jadi keduanya komitmen, kira-kira bisa memperbaiki nih. Anak-anak yang sono udah begitu, jadi pada broken home. Ya. Ini pas dilihat mak bapaknya balik lagi nih ke yang kedua kali itu, ya, setelah tahallul oleh suaminya, oleh orang lain, girang anak-anaknya pada apa balik lagi mama. Nah, mereka juga dapat melaksanakan hak-haknya masing-masing. Jadi batasan nyangke, nggak yakin. Nggak ada orang yang yakin. Kalau yakin nih bisa membentuk rumah tangga yang sakinah, ya nggak bisa pente. Jadi cukup zon saja. Zon itu adanya di bawah yakin. Ya yakin, ini zon. Di atasnya ainul yakin. Di atas ainul yakin, hakul yakin. Hakul yakin paling tinggi. Saya hakul yakin bahwa habaib ba'alawi palsu. Wah, hakul. Siapa itu namanya itu yang ngomong? Hah? Yang ngomong gitu kemarin siapa namanya? Nyanyi dangdut ya. Hebat, hakul yakin. Zon. Udah hakul yakin tuh udah bener-bener bahaya.
Kita lihat amplop nih, udah ditutup, dapat dari babai, bener aneh urut nih, amplop haul nih misalnya, nah, ini 400, benar gak? Waktu nerima itu kan Ustadz Kasab, Ustadz Habib tuh yang biasa undangan dikasih kan kasab udah, bukan kasabnya, kasab ilmu, pengalaman, dari pengalaman tebel nih. Wah, katanya puluhan ribu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gopek aja nih ada nih kayaknya. Kalau mie kan 5 lembar kepegang. Ini 50-an deh, 2,5 nih. Itu begitu tuh, zon namanya zon. Sampai rumah beset. Benar. Berarti Ainul yakin. Pakai sinar biru ya, yang buat peresa duit palsu ya. Asli nih, hakul. Itu. Aku yakin paling tinggi. Aduh, nyanyi dangdut. Pakai syahadat, hakul yakin, Mbak Alawi dia nggak percaya Pak. Ya nih, doain udah tua itu, biar balik mudah-mudahan. Jadi zon aja udah cukup, bahwa jikalau keduanya itu menyangka keduanya bisa menegakkan batasan-batasan watilkal mazkuratu hududullah. Itulah ketetapan Allah tuh. Batasan atau ketetapan Allah. Orang kalau udah cerai 2 kali, yang ketiga nggak bisa rujuk. Kalau dia mau balik nikah baru, maka dia mesti cari muhallil dulu. Yubayyinuha, yang Allah terangkannya, liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang berfikir, yang mengetahui. Yatadabbarun, yang mau merenung. Orang itu kalau dia merenung, dapat ilmu, dapat pengalaman, merenung. Ya. Makanya Allah berkali-kali itu dalam Quran, afala tatadabbarun, afala tatafakkarun, afala taqilun. Disuruh kita mikir, merenung, ya, tadabbur, supaya dapat di situ ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Quran, hadis pelajarin sama guru, jangan itu renungin sendiri, nyeset gitu. Ya. Tapi apa yang terjadi di dunia ini, ya, apa aja itu jadi perenungan kita. Ada ilmu yang nggak ada di kita, ilmu yang didapat di pengalaman. Ini begini bagus nih, begini jelek, begini bagus. Ya. Ada ustadz yang nggak urusan pape, maaf ya. Ada ustadz yang nggak urusan pape. Kalau dia hadir ke sono kemari, walaupun nggak diundang, kagak bikin repot sohibul bait. Tahu nggak? Emang dia ustadz, tapi dia datang walaupun nggak diundang, kagak bikin repot sohibul. Tapi ada ustadz, ada kiai, ada habib yang kalau dia kagak diundang kemudian datang bikin repot sohibul bait, bikin repot panitia. Aku nggak undang dia datang. Amplopnya gimana amplop itu? Parselnya gimana parselnya? Pikirin. Jadi kalau nggak diundang yang model begitu jangan datang. Karena kalau dia datang bikin repot. Gitu. Wah, budget nambah nih. Itu nggak ada di kita. Makanya antum bikin acara. Kalau ada ustadz kiai yang kagak datang, bukannya sombong, mikirin ente. Bukannya suuzon, jadi nggak aneh nggak diundang begitu. Ya lupainan, bukan begitu. Mungkin karena lupa dia nggak ngundang, tapi sekalipun begitu, yang punya diri itu jangan maksain diri datang. Karena kalau dia maksain diri datang bikin susah, artinya jangan perbuatan kita bikin susah orang. Itu.
saya nggak diundang. Saya nggak gitu. Bapak yang ngundang saya nih, saya datang. Masa diem aja saya datang? Ya nah, Ustaz. Pulang-pulang, datang-datang, pulang-pulang. Begitu nggak? Nggak, pasti mikirin dia. Ustaz datang, gue nggak undang. Guru saya tuh malam Kamis, pasti dia mikir, masuk ke kamar deh, masukin duit ke amplop. Buat siapa baik? Ustaz Ius nggak diundang datang. Nah lo, ngerepotin dia nggak? Budgetnya bengkak. Kayak saya kalau nggak diundang, saya nggak datang. Kecuali maulid akbar, ya nggak? Emang nggak urusan apa kita kan, ya kita datang yang situ juga emang udah lautan manusia. Bahkan kita yang ngeluarin duit Solo kemana, bener nggak? Nggak undang pribadi, undang umum. Tahlilan, jangan ustadz yang model-model tuh udah bikin repot orang. Kalau bukan bikin repot dalam arti kata gini, kedatangan dia dipikirin gitu. Kalau nggak diundang jangan datang. Kesian yang bikin. Udah ngutang sono kemari, gue bilang tahlil jangan pakai paksa ini, bikin juga. Ngutang ke sono, ngutang kambing, ekor, masak belum amplop belum parcel. Jangan. Nah diedit yang begini. Wah. Wa idza talaqtumun nisa, apabila kalian mentalak istri, mentalak perempuan, maksudnya istri, fabalaghna ajalahunna, lalu sampailah perempuan itu, istri itu waktunya, ya maksudnya garin gidai iddatihin, bebarengan dengan selesainya iddah. Hari ini nih terakhirnya dia suci, atau hari ini terakhirnya dia haid, berarti pas haid suci kan, haid habis kan dia suci. Udah yang ketiga bebarengan. Laki yang pertama nggak masuk lagi, nggak rujuk, udah habis. Hari pertama dia suci berarti udah habis tuh. Itu maksudnya. Fa'amsikuhunna, maka tahanlah mereka si perempuan. Maksudnya rujuk buru-buru, jangan sampai habis besok. Karena udah kalau masa terakhir nih masa penentuan di sini nih. Ya. Nih hari terakhir dia iddah. Hari terakhir besok itu udah nggak bisa rujuk. Maka di hari terakhir itu pilihannya cuma dua. Pegang dia lagi, ambil dia lagi dengan cara rujuk, atau lepas tiga ridha. Berarti nggak rujuk. Lalu orang kalau udah habis iddahnya nggak rujuk, boleh nggak dibalik lagi? Si suami pertama masih talak 1, 2, boleh nggak? Boleh, tapi istilahnya bukan rujuk, nikah lagi, pakai mas kawin lagi, pakai ijab kabul, pakai wali. Cuman tolaknya tetap tinggal 2 kalau di talak yang pertama, karena lakinya kan dia juga. Cuman cara merujuknya, karena iddahnya habis, maka cara rujuknya dengan bedanya di situ. Tapi kalau masih dalam iddah, nggak usah mas kawin, nggak usah wali, ya kate aja, mah aku rujuk lagi ya sama kamu, aku rujuk kamu mama. Nah kata istrinya ya jadi ya. Atau pas datang dua-duanya kangen bapak gitu ya, rupanya bini nungguin, mungkin papa nggak demen bener-bener, terharu nangisnya. Gimana Dinda, papa datang kita rujuk yuk. Iya papa, langsung tarik ke kamar. Kangen itu udah 2 bulan nggak ketemu, kangen langsung gubrak. Tuh anak di samping, apain papa mama tuh, berantem kali katanya. Cuman begitu rujuk. Tapi kalau iddahnya habis, rujuknya itu
Saya nikahkan kawinkan sama walinya. Saya terima pakai mas kawin lah sekedarnya. Bedanya rujuk dalam iddah sama di luar iddah. Tapi ada perempuan yang kalau udah selesai iddahnya laki nggak rujuk, dia bertahan deh. Nggak mau. Nggak mau bang. Saya mau rujuk. Nggak, udah habis iddah lo. Iddah gue udah habis. Kalau dalam masa iddah, si perempuan haknya laki untuk rujuk lebih kuat daripada laki-laki lain. Ada laki lain nungguin. Tapi kalau udah di iddahnya habis, itu laki udah nggak punya kekuatan. Artinya perempuan milih laki-laki baru tuh, laki-laki lain berhak atas dirinya kan udah selesai penjaranya udah terlepas. Dia udah bebas dari penjara. Maka dibully napi yang lain. Calon sipir yang baru. Oh, laki ini kan sipir itu nih. Oh, bini tawanan. Gitu. Fa'amsikuhunna an turaji'uhunna bima'ruf. Tujuannya baik. Min ghairi dhararin, tanpa membuat madarat. Jangan tujuannya rujuk untuk nyakitin lagi, jangan. Haram itu. Au sarrihuhunna bima'ruf, atau lepas mereka dengan ma'ruf, dengan cara baik. Rujuk atau lepas. Pilihannya cuma dua. Kalau udah terakhir. Karena besok udah nggak ada pilihan lain kecuali lepas. Gitu ya. Utrukuhunna hatta tanqadiya iddatuhunna. Udah lepas mereka sampai selesai iddahnya. Wala tumsikuhunna birraj'ati diraran. Jangan ente tahan dia, kau mau rujuk dia kata Allah, tapi tujuannya diraran. Zalim tuh. Cerai. Belum masa iddahnya habis, dirujuk lagi sama lakinya. Tapi tujuannya supaya bisa nyakitin lagi. Itu suami yang zalim. Husain. Ita'tadu 'alaihinna, agar kalian bisa melampaui batas, melakukan perbuatan yang melampaui atas perempuan itu. Bil ilja ilal ibtida wa tatliq wa tatwidil habas. Jangan. Ya, jadi bisa nyakitin dia, bisa talak lagi atau bisa lama nawan. Jadi wah, pas dirujuk kan jadi lama lagi dia. Tertawan. Banyak istri yang merasa tertekan, rumah tangga udah kayak neraka karena suami zalim. Dicerai kagak. Dia mau ngadu kagak bisa, kagak ada daya. Gimana cara ngadunya? Kemana? Urusan ngurus ke pengadilan mesti ada yang tuntun dia. Ya. Wah. Ada yang begitu, kesian. Wa may yaf'al dzalik, nah kata Allah, siapa orang yang melakukan itu, laki yang melakukan hal tersebut, faqad zalama nafsah, sungguh dia menzalimi dirinya sendiri. Sekarang lu seksa bini lu, sekarang lu bikin madarat sama istri, tapi hakikatnya dosa itu disimpan oleh Allah, akan dibalas nanti di akhirat. Ya ta'arrud bita'ridiha ila azabillah. Orang yang melakukan, suami yang melakukan kezaliman terhadap istrinya, ya, dia rujuk tujuan buat nyakitin lagi, buat madarat kepada istri, itu dia berarti ngezalimin diri sendiri. Maksudnya apa? Karena dia melemparkan dirinya ke azab Allah. Ya, dengan membentangkan dirinya itu, mengajukan dirinya kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bentar-bentar, bini lu nggak taat neraka lu. Laki juga bisa neraka. Laki yang zalim sama bini, laki yang cuman bisanya kawin doang, tapi nggak bisa jalanin kewajiban. Bininya kagak dituntun agamanya, anaknya didiemin aja,
nggak ada yang ngerti agama. Oh, ini laki calon neraka. Hati dia rajin ibadah. Yang dipikirin dirinya aja. Sementara bininya buka aurat dia cuek. Bininya bermaksiat ngobrol sama laki-laki lain yang bukan mahrimnya. Anaknya nggak sholat, anaknya nggak ngaji, anaknya buah, dia diamin aja. Yang penting gue ibadah, ngaji ke sono kemari, ikut maulid, baca Quran. Ini dua jadi musuh nih. Nah bini nih anak jadi musuh dia di akhirat. Yang bakalan menghujah dia, mendakwah dia di hadapan. Ya. Untuk Nabi tegas-tegas. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian menjadi musuh kalian nanti di akhirat. Ada yang jadi musuh. Boleh jadi dunianya kita penuhin kan, oleh bayaran, bini mau beli emas beliin, tapi urusan ibadat nih yang jadi tanggung jawab kita sama Allah, kita enggak tunaikan sebagai pimpinan yang menerima amanat tuh. Kan rakyat kita tuh, bini sama anak rakyat kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya, wal imamu ra'iyatun ya fi ra'iyatihi. Ya, oh apalagi itu war rijal ya sebagai pimpinan di rumah tangganya ahli bait. Itu imam. Punya tanggung jawab dunia akhirat. Nah, siapa mereka tuh yang jadi musuh? Yang model begitu tuh. Kita enggak urusan akhirat, sholat apa segala macam kita diam aja. Nah, Nabi SAW lalu bersabda, awwalu ma yata'allaqu bihil abdu yawmal qiyamah ahluhu wa waladuhu. Yang pertama kali nanti ngeberatin kita nih, gelantungan sama seseorang laki-laki sama suami, yata'allaq ahluhu wa waladuhu, istri dan anak. Istri kita nanti kalau nggak beres di dunia kita atur dia urusan sholatnya dan lain sebagainya deh, anak begitu juga. Oke, kita waktu kecil dulu tuh bangunin sama orang tua kalau nggak sholat subuh siramin sendok. Dia nggak peduli tuh apa kasur kita basoyan. Oh, yang penting kita bangun. Udah ya sembahyang ke masjid kita masuk, pulang dari masjid masih tidur lagi, habis nyanyi dulu deh, nyak lo, ya kan Ius, nyak lo, Ius udah bangun belum tuh? Kayaknya udah tadi, udah sholat belum? Gak tahu dia tidur lagi kan, habis, udah sholat gitu kan, udah sholat tidur lagi dulu, udah anteng. Apa lagi belum? Habis. Mendingan gue miare babi daripada miare anak kagak sholat. Mendingan gue miare babi daripada miare anak kagak. Iya, orang dulu tuh. Oh, kita sekarang ya kontrol anak kita. Sholat belum? Sholat belum? Gampar lo kalau sholat. Udah gede ya. Kalau kecil 7 tahun kita bentak, kasarin atau rayu dia supaya sholat. 10 tahun kan udah mulai itu pukul pantatnya. Apalagi udah 20 tahun. Jadi mina aja, jangan. Jadi masukin madrasah, ajarin dia kewajiban. Yata'allaqu bihi al-'abdu yawmal qiyamah wa yaqibuna baina yaday Allah ta'ala. Mereka di hadapan Allah mereka berkata, ya Rabbana khuz lana bihaqqina minhu.
ambil hak kami dari dia ya Allah. Oh. Ibini ngomong, ambil hak saya dari suami saya. Si anak ngomong, ambil hak saya dari bapak saya. Fa innahu ma 'allamana ma najhad. Karena dia enggak ngajarin apa yang kami kagak tahu. Kami enggak tahu, dia enggak ajarin. Kami enggak tahu, dia enggak sekolahin. Kami enggak tahu, dia enggak serahin ke madrasah. Kami enggak tahu, kami enggak sholat, dia diam aja. Nah. Jadi musuh kita. Padahal motor kita beliin ngengeking ya namanya. Yamaha ngengeking. RX ngengeking sih. RX. Masalah sholat kita aja. Jadi musuh kita tuh. Maka investasi kita tuh yang terbesar bukannya harta, anak. Investasi yang terbesar tuh anak. Dia bisa bahagian kita dunia akhirat. Kalau kita pandai mengelolanya. Kalau nggak pandai, ya ada dia di dunia nggak bisa bahagian kita, bahagiakan kita di dunia, paling kagak di akhirat. Karena anak-anak yang bisa, orang tuh yang bisa nyerahin anaknya ke apa itu? Yata'allaqu bihi al-'abdu yawmal qiyamah wa yaqibuna baina yaday Allah ta'ala. Mereka di hadapan Allah, mereka berkata, ya Rabbana khudh lana bihaqqina minhu. Ambil hak kami dari dia ya Allah. Oh. Ibini ngomong, ambil hak saya dari suami saya. Si anak ngomong, ambil hak saya dari bapak saya. Fa innahu ma 'allamana ma najhad. Karena dia enggak ngajarin apa yang kami kagak tahu. Kami enggak tahu, dia enggak ajarin. Kami enggak tahu, dia enggak sekolahin. Kami enggak tahu, dia enggak serahin ke madrasah. Kami enggak tahu, kami enggak sholat, dia diam aja. Nah. Jadi musuh kita. Padahal motor kita beliin ngengeking ya namanya. Yamaha ngengeking. RX ngengeking sih. RX. Masalah sholat kita aja. Jadi musuh kita tuh. Maka investasi kita tuh yang terbesar bukannya harta, anak. Investasi yang terbesar tuh anak. Dia bisa bahagian kita dunia akhirat. Kalau kita pandai mengelolanya. Kalau nggak pandai, ya ada dia di dunia nggak bisa bahagian kita, bahagiakan kita di dunia, paling kagak di akhirat. Karena anak yang bisa, orang tuh yang bisa nyerahin anaknya ke apa itu? Pesantren, tahfizul Quran. Aset tuh, investasi yang beruntung. Anak nggak bisa, cucu deh. Ya, cucu nggak cicit. Yang bayar bahkan bapaknya. Kita bagian dorong aja. Udah gagal di anak, jangan gagal di cucu, maksudnya gitu. Wala tattakhizu ayatillahi, jangan kalian jadikan ayat-ayat Allah sebagai mainan, jangan. Ya. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah kalian akan nikmat Allah atas kalian bil Islam. Kita udah dikasih iman sama Allah, udah dikasih nikmat Islam. Pelihara, jaga, syukurin. Iza kunta fi ni'matin far'aha. Kalau kau dalam satu nikmat, jaga itu nikmat, syukurin. Kalau nikmat duit aja kita jaga, buat anak kita, buat bini kita, buat kita bersedekah. Apalagi nikmat yang terbesar, kan iman Islam. Ya. Wa inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Dari sekian nikmat dunia cukup. Nikmat Islam aja kita dapat. Maknanya iman ada, Islam udah cukup. Itu nikmat yang terbesar. Jaga. Ya. Kalau kita nggak syukurin, kita bermaksiat kepada Allah, fa innan ma'asi tuzilun ni'am.
Dikasih nikmat iman, Islam nggak mau sholat, nggak mau ngaji. Ini ngaji namanya deh. Orang dulu mah bilangin ngaji. Sekarang kan paham ngaji Quran maksudnya. Ngaji ini kumpul di majelis taklim, majelis ilmu ngaji. Habisin umur kita di ngaji deh udah. Paling nih, habis maghrib bisa. Kan habis itu terserah deh. Nanti mau nonton, nanti mau ngopi, nanti mau di warung sampai sopan tuh ya. Kopi 3 gelas juga terserah. Ya kan udah dapat ilmu. Apalagi tuh puasa Ramadan jangan kita abaikan. Ada rezeki kita bersedekah. Ya. Bantu orang yang kesusahan. Gitu. Jaga nikmat iman yang Allah kasih gitu. Dengan sekuat kemampuan kita. Kayak kita matinya husnul, tapi kalau maksiat hilang tuh nikmat. Bisa aja dicabut sama Allah, nikmat iman Islam ketika meninggal dunia dicabut. Akhirnya meninggal Allah. Yang Sayyidina Utsman katakan, innal mu'mina fi sittati anwa'in minal khawf. Orang mukmin itu berada dalam 6 rasa takut. 6 rasa harus kita harus punya rasa takut. Ada 6 perkara. Yang pertama aja deh, min kibalillah. Dari jurusan Allah, takutnya kita ini ayyakhafa ayyakhudha minhul imanah indal mauti atau waqtal maut. Jangan sampai Allah cabut iman kita waktu mati. Sampai. Karena hak Allah. Ya haknya Allah. Ketika itu kita sadar haknya Allah. Allah punya kemauan, Allah punya iradat, Allah punya kehendak, Allah punya wewenang. Hak prerogatif ada di tangan Allah. Kita cuma menjalanin hidup doang. Tapi kita minta sama Allah. Jangan sampai. Dengan cara apa? Sholat, baca Quran, salawat kepada Nabi. Semuanya kita kerjain ikhlas karena Allah. Walaupun dikit ikhlas. Ambil doa deh, ngerengek. Kalau Habib Abdullah bilang ngerengek. Wa alaika alla tazala sa'ilan minallah husnal khotimah. Terus minta kepada Allah husnul khotimah. Dalam sujud kita di akhir sholat tuh, sujud terakhir, ya, rokat akhirnya dari sujud tuh sebelum tahiyat situ minta. Karena paling dekat hamba dengan Allah itu ketika sujud. Ntar waktu tahiyat minta lagi. Yang 3 doa itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal wa min al-maghrib wal ma'sam. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu ma asrartu ma alantu ma anta a'lamu min antal muqaddim wa antal la ilaha illa anta ya muqallibal qulub. Yang ketiga, ya muqallibal qulub. Ayat yang bolak-balik sabbit qalbi ala din. Habis subuh gitu. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil islam wa sabbitna bil tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa sabbitna bil hidayah min dari dunya ila daril akhirah. Lalu habis sholat duha atau di fajar atau di pagi hari jam 8, kalau kita habis subuh jalan-jalan paling enggak raditu billahi rabban wa bil islami bi Muhammadin. Siapa orang yang mengucapkan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan, Allah bilang aku juga redha kau hambaku. Aku juga redha kamu sebagai hambaku. Kalau bilang raditu billahi rabban wa bil islam. Apalagi kalau orang azan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, raditu billahi rabban wa bil islam dinan bi Muhammadin nabiyyan. Ada ulama mengatakan lagi sambil kita jalanin kita punya bulu-bulu sentuh. Pakai bulu yang kena itu enggak bakal diazab. Ntar asyhadu anna Muhammad Rasulullah, marhaban. Ya. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah,
marhaban bi dzikrillah ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah ya basiran bila hadaqatin, wahai zat yang maha melihat tanpa biji mata, ya basiran bila hadaqatin, ihfaz ainaya wa nawwirhuma, jaga kedua mata, wa nawwirhuma, terangin keduanya. Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Maka kata Allah kepada Nabi Muhammad, fakashafna anka ghita'aka, nanti di hari kiamat dibuka sama Allah penutup buatmu ya Muhammad SAW. Maka penglihatan Nabi, ada penglihatan engkau ya Nabi itu saat itu hadid. Paling kagak baca sampai situ tuh. Marhaban bi dzikrillah ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Ya. Ana syafi'uhu wa ana ga'iduhu ilal jannah. Di dalam kitab Tankihul Qaul kata Rasul SAW, siapa orang yang ngucapin itu setiap azan dikumandangkan, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, marhaban bi dzikrillah ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah, saya akan berikan syafaat kepada orang itu, wa ana ga'iduhu ilal jannah, saya yang tuntun dia masuk surga. Ilmu ini yang kalau kita dapat, kita terima ini ilmu di majelis itu yang bikin derajat kita naik. Belum ngamalin pun, apalagi ya amalin, niatin. Apaan tuh? Sholat ya? Oh di waktunya. Tinggal ngomongnya mau panjang pendek sama aja ya. Lagi. Mana tuh ayat tadi? Wazkurun wa ma anzala alaikum, syukurin apa yang Allah turunkan kepada kalian minal kitab Al-Quran wal hikmah. Hikmah itu sesuatu yang ada dalam Quran, minal ahkam, daripada hukum-hukum. Kan Quran itu hukum-hukum ya? Udah gak usah panjang-panjang. Ya'idukum bi, Allah memberikan nasihat buat kalian dengan cara apa? Bi antashkuruha bil amal. Itu syukurin, kalian syukurin tuh nikmat Allah, Islam, Quran, syukurin bil amal, dengan beramal sesuai dengan Quran, beramal sesuai dengan kitab Allah. Wattaqullah, dan takwalah kepada Allah. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim, ketahuilah bahwasanya Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. La yakhfa alaihi syai'un, enggak ada yang bisa tersembunyi di hadapan Allah. Enggak ada yang itu, ya. Wa idza talaqtumun nisa wallahu a'lam bissawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ada nabiyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'us insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillah karamih. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaihi
Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sallallahu ala Muhammad sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bi-hudak waj'alna mimman yusari'u bi ridha wa la tuwallina 'aliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.